Pemirsa, seorang wanita hamil mencoba melompat dari jembatan penyeberangan orang di Jalan Otista Jatinegara, Jakarta Timur. Beruntung upaya wanita ini berhasil digagalkan pengemudi ojek online dan petugas Transjakarta. Penyelamatan berlangsung dramatis. Jangan! Tolongin dong! Astagfirullahaladzim, ya Allah. Upaya pengemudi ojek online dan petugas Transjakarta menyelamatkan wanita hamil ini berlangsung dramatis. Wanita berinisial N mencoba melompat dari jembatan penyeberangan orang di Jalan Otista Raya Jatinegara, Jakarta Timur. Sebelum melaksanakan aksi nekatnya, warga sempat melihat N bertengkar dengan seorang pria. Ya Allah, alhamdulillah ditolong. Tadi udah mau loncat. Saya lari, tanpa spontan saya lari terus. Banyak udah di situ udah mau jatuh, langsung saya ambil tangannya, langsung saya pegang, saya panggil teman, tolongin. Teman semua datang, baru kita angkat ke atas, mbaknya pingsan. Nah, mungkin shock ya, kita kurang tahu shock. Kita bawa, kita pandu ke sini, kita tanya keterangan. Nah, dia biasa nongkrong di halte itu. Wanita hamil ini kemudian dibawa petugas dinas sosial ke Gor Ciracas, Jakarta Timur untuk dikarantina sebelum dibina di Panti Sosial Bina Insan Cipayung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Polisi terus mendalami kasus prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur di Jakarta Utara. Saat ini polisi menetapkan satu tersangka sebagai mucikari. Polsek Tanjung Priuk, Jakarta Utara menetapkan pria berusia 20 tahun berinisial RSD sebagai tersangka dalam kasus prostitusi anak di bawah umur. Menurut polisi, korban merupakan anak berusia 16 hingga 18 tahun. Prostitusi online anak di bawah umur ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi media sosial untuk menggait pelanggan. Mucikari berinisial RSD memasang tarif jutaan rupiah untuk sekali kencan. 4 korban eksploitasi kini ditangani oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia untuk mendapat trauma healing. Dalam kasus ini, kita berhasil mengamankan atau yang menjadi korban itu adalah berinisial DM, umur kurang lebih 17 tahun, kemudian FZ, umur 15 tahun, AA, umur kurang lebih 15 tahun, SF, umur 15 tahun. Kemudian sebagai tersangka atau sebagai mucikari itu berinisial RSD, umur kurang lebih 19 tahun atau 20 tahun berjalan. Kemudian untuk kronologis atau saksi kami dari anggota kami sendiri dan dari pihak Hotel H. Barang bukti yang bisa kita amankan seperti terlihat di depan meja ini, diantaranya ada uang tunai, kemudian HP, kemudian pakaian-pakaian daripada korban, kemudian lain-lain nanti alat. Secara psikologis saya melihat tadi anak-anak begitu tertekan, anak-anak begitu menyesali. Nah, ketika anak-anak mulai merasa menyesali, harus ada upaya-upaya serius pendampingan psikologis kepada mereka, mengarahkan anak-anak, dan tentu saja mengembalikan rasa kepercayaan diri mereka. Saat ini mereka benar-benar tidak memiliki rasa percaya diri. Mereka merasa bahwa mereka hina, bahwa mereka buruk dan sebagainya. Pasangan suami istri di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat ditangkap atas dugaan persekongkolan untuk memperkosa rekan kerja istrinya. Sang istri mengaku terpaksa mengikuti keinginan suaminya karena diancam akan diceraikan. Polisi menangkap pasangan suami istri YN dan AF atas dugaan pemerkosaan terhadap seorang perempuan. Kejadian berawal saat tersangka suami berinisial AF sering mengganggu korban yang merupakan rekan kerja istrinya. Sang suami mengancam akan menceraikan istrinya jika tidak menuruti permintaan untuk menghubungi korban. Dari hasil pemeriksaan, pemerkosaan sudah terjadi 2 kali pada tahun 2018 dan Desember 2020 di rumah tersangka. Korban ini akan dibunuh korban dengan orang tuanya, yang mana korban ini
ternyata sudah 2 kali terjadi perkosaan terhadap korban. Namun di tahun 2018 sudah sering dan kerap dilakukan pelecehan seksual oleh tersangka AF. Namun tersangka membantah hubungan bersama korban bukan pemerkosaan. Istri Untuk? ya berhubungan badan dengan yang selingkuhan ya. Tapi saya konfirmasi ya, itu bukan pemerkosaan. Saya berhubungan dengan dia sudah 2 tahun. Tidak pernah mengancam dia dan ingin membunuh orang tuanya. Ya, tidak pernah saya menyebarkan video sur dia. Meminta memang ada, dan dia juga mengirim. Tanpa meminta, dia mengirim. Kedua tersangka yang merupakan suami istri kini terancam hukuman 12 tahun penjara. Namun tersangka YN mengajukan penangguhan penahanan dengan alasan memiliki 4 anak kecil dan salah satunya masih menyusui. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Seorang anak di Jember, Jawa Timur diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh tetangganya sendiri. Orang tua korban langsung melaporkan kejadian yang menimpa anaknya tersebut ke polisi. Seorang anak di Jember, Jawa Timur diduga menjadi korban pelecehan oleh seorang kakek yang merupakan tetangganya. Aksi pelaku terhadap korban dilakukan sejak 2019 lalu. Awalnya korban tidak berani melaporkan kejadian tersebut, hingga akhirnya korban memberanikan diri menceritakan kejadian tersebut kepada kakaknya. Setelah mendengar cerita dari korban, orang tua korban dan kuasa hukumnya langsung melaporkan pelaku ke Polres Jember. Yang pasti kita minta penyelesaian sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Jadi perkara ini tetap berlanjut. Saya minta ya profesionalitas terhadap penegak hukum. Sementara Kepala Bagian Operasi Reskrim Polres Jember akan terus memproses pelaporan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur tersebut. Kami sudah berkoordinasi dengan Kanit BPA dan penyidiknya, dan perkara tersebut akan segera kami tindak lanjuti, dan untuk perkembangannya akan kita sampaikan kepada penasihat hukum maupun pelapor. Hingga kini polisi terus menyelidiki kasus ini dengan mengumpulkan informasi melalui saksi-saksi. Kepolisian sektor Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung menangkap seorang kakek yang mencabuli seorang remaja putri di bawah umur. Pelaku merekam aksi bejatnya tersebut untuk mengancam korban. Seorang kakek bernama Ansori berusia 56 tahun, warga desa Karangsari, Jati Agung, Lampung Selatan ini tega mencabuli anak tetangganya sendiri yang masih berusia 17 tahun. Tersangka mengaku kepada polisi aksi pencabulan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan sudah terjadi sejak 2018 lalu. Tanpa disadari korban, tersangka secara diam-diam merekam adegan saat melampiaskan nafsu bejatnya tersebut. Korban kemudian diancam untuk tidak menceritakan peristiwa itu pada siapapun jika tidak ingin rekaman video tersebut disebarluaskan oleh tersangka. Polisi langsung menangkap tersangka di rumahnya setelah mendapat laporan dari pihak keluarga korban. Sementara video pencabulan sudah sempat tersebar di lingkungan rumah korban. Dan pada saat melaksanakan persetubuhan tersebut, pelaku telah mempersiapkan rekaman melalui handphone. Selanjutnya rekaman tersebut menyebar ke masyarakat hingga keluarga korban tahu dan melaporkan permasalahan ini ke Polsek Jati Agung. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis serta pasal Undang-Undang tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dengan ancaman penjara hingga 15 tahun. Badan Kehormatan DPRD Sulawesi Utara mengkaji video viral istri pergoki suami selingkuh yang menyeret nama pimpinan DPRD. Namun Partai Golkar langsung mengambil tindakan dengan memecat James Arthur Kojongian dari jabatan Ketua Harian DPD Golkar Sulut. Badan Kehormatan Dewan Sulawesi Utara angkat bicara terkait video viral yang menyeret nama pimpinan DPRD. Badan Kehormatan akan melakukan penyelidikan dan verifikasi setelah ada aduan dari warga. Jika oknum dalam video viral benar merupakan pimpinan DPRD Sulawesi Utara, sesuai tata tertib, Badan Kehormatan dapat memberikan sanksi berupa teguran hingga pemberhentian dari jabatan. Ya, sesuai dengan tata tertib nomor 2 tahun 2019, tata tertib DPRD Provinsi Sulawesi Utara, jika ini benar, dikaji,
diselidik, diverifikasi, maka ada beberapa sanksi yang dapat dilakukan. Pertama adalah teguran lisan sesuai pasal 65, teguran lisan, teguran tertulis, dan pemberhentian. Sebelumnya aksi nekat seorang perempuan yang berusaha mengadang laju mobil dengan bergelantungan di kap mobil viral di media sosial. Aksi nekat ini diduga dipicu oleh kasus perselingkuhan. Diduga pengendara mobil merupakan oknum pimpinan DPRD Sulawesi Utara. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Kericuan antara pedagang dan petugas suku Dinas Perhubungan mewarnai razia parkir liar di Pasar Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta. iNews sore kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.